bicara tentang pembelajaran tatap muka, tetap harus juga kita perlu melihat dalam konteks yang lebih luas ya. Bila saat ini itu situasi Jakarta sudah landai ya, udah level 3 dan setelah dipertimbangkan dari banyak sisi, sudah bisa dimulai pembelajaran tatap muka dengan tentu saja tetap memenuhi ketentuan-ketentuan dalam SKB 4 Menteri itu, maka saya rasa sebenarnya di beberapa sekolah yang sudah siap, ya, itu bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka sejauh memenuhi kriteria-kriteria dan dilakukan proses supervisi dan kontrol yang ketat terhadap implementasi dan pelaksanaannya nanti. Gitu. Jadi saya sudah melihat ada persiapan, kan ini tidak langsung semua sekolah ya di Jakarta, dan saya rasa ini bisa menjadi contoh gitu ya, supaya hanya sekolah-sekolah yang sungguh-sungguh siap saja yang kemudian bisa memulai pembelajaran tatap muka. Seperti itu, Mas. Baik, saya tanyakan pertanyaan yang sama kepada Pak Hermawan selaku Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia. Ini apakah keputusan untuk melakukan PTM begitu ini sudah tepat, Pak? Karena kalau kita lihat memang sih angka daripada penyebaran COVID-19 sudah mulai melandai, namun memang jumlahnya pun dikatakan masih dikatakan cukup besar begitu. Ini pandangan Anda seperti apa? Ya, sebenarnya kan wacana untuk adanya pembukaan ya pertemuan tatap muka langsung untuk di sekolah-sekolah ini kan sudah cukup lama ya. Tercatat paling tidak 2 kali SKB 2 Menteri ini untuk diusulkan dan diselenggarakan. Dulu di akhir tahun 2020 direncanakan di awal 2021 ya, Januari. Tetapi justru Januari itu terjadi kenaikan kasus yang signifikan. Kemudian pemerintah merencanakan juga akan melakukan pembukaan di tahun ini, di 2021 di bulan Juni. Tetapi justru di awal Juni itu kembali terjadi kenaikan kasus yang signifikan. Nah, sekarang ada wacana untuk dibuka kembali. Tentu saja begini, Indonesia sudah 17 bulan melewati proses bersama dan melawan COVID-19 ini. Banyak hal yang harus kita lihat dan penuh kehati-hatian. Belajar dari pengalaman, jangan sampai ada hal yang justru menjadi bumerang ya. Karena sebenarnya di daerah itu sudah banyak sekolah yang sudah membuka secara terbatas, tetapi juga banyak juga sekolah yang pada akhirnya muncul klaster sekolah ya terkait dengan paparan COVID, dan yang paling dirugikan tentu saja anak didik kita, mahasiswa atau juga siswa. Terutama yang menjadi persoalan itu Bung Daniel, untuk bidang pendidikan ini paling tidak ada 3 kategori jenjang pendidikan. Pertama, jenjang pendidikan dasar, mulai dari prasekolah, PAUD, kanak-kanak hingga SD dan SMP. Tetapi terkhusus dari prasekolah hingga SD, anak-anak kita ini kan belum memiliki otonomi berpikir dan bersikap. Sehingga kalau diselenggarakan protokol kesehatan itu sangat sulit, karena motivasi anak-anak kita itu sesungguhnya adalah bercengkrama dengan lingkungan sekolah, teman-temannya, guru-gurunya. Disinilah potensi yang memang sangat riskan. Tetapi pada jenjang sekolah yang menengah dan tinggi, nah rata-rata kan mahasiswa atau siswa kita kan sudah punya otonomi berpikir dan bersikap, sehingga kalau ada regulasi ketat yang berkaitan dengan protokol kesehatan, ada pengaturan rekayasa ruang dan barang di dalam ruang-ruang sekolah, kampus, itu lebih mudah untuk diarahkan. Nah, oleh karenanya segmentasi prioritas ini menjadi penting, dan tentu saja harus disesuaikan dengan resiko di dalam daerah atau wilayah. Tidak mungkin diberlakukan sama di seluruh Indonesia. Dulu yang menjadi sentra penularan itu ada di Pulau Jawa, khususnya kota-kota besar seperti Jabodetabek, Semarang Raya, Surabaya Raya, Bandung Raya. Tetapi sekarang justru merambah di luar Pulau Jawa. Semua wilayah di regional Sumatera, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Papua tidak luput dan bahkan cenderung naik di luar Jawa saat ini. Oleh karenanya penerapan sekolah ini untuk PTM harus dilihat pada resiko epideminya ke depan, tetapi di satu sisi juga terlihat dari segmen usia sekolah itu sendiri. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.